Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, dan terakhir DILT. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BES masih bagus sebenarnya. Langsung saja ke teknikalnya, bagaimana BES? Kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu depan, ini ya belum pasti juga ya. Karena dia di bawah resistennya 130. Time frame weekly ya, coba time frame bulanan. Bulanan itu sebenarnya mulai bagus. Cuman perlu waktu lama lagi, mungkin sebulan lagi lah. Tapi dari time frame daily itu kelihatannya masih melawan. Tapi selama nggak tembus 130 tuh rawan turun. Jadi kemana kira-kira turunannya untuk BES? BES ini kemungkinan besar ini puncak web 1. Ini web 1, web 2 aja kita nggak tahu nih di 120 kah atau 110. Tapi maksimal kalau pandangan saya nanti kalau ISG koreksi cukup dalam. Untuk BES nih saya perbesar ya. Kasihan yang dari handphone nggak kelihatan besar. Nah kita lihat. Nah tapi kalau terlalu besar nanti nggak lihat view lebih panjang kan. Ya seperti ini aja. Nah kalau dia ternyata gagal naik dan koreksi dulu. Yang nggak lebih dari 110. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau pandangan saya. Kalau nanti misalnya ada koreksi. Ya yang nggak lebih dari 110. Itu adalah akan menjadi web 2 dan web 3. Web 3 minimal sama dengan web 1. Mungkin 159, 160. Pokoknya bagus nggak? Harusnya masih bagus. Ya tahun ini nih kemungkinan besar 3 bulan ke depan tuh sektornya properti itu tetap akan menarik. Kenapa? Karena di November itu kemungkinan The Fed akan menurunkan atau memangkas suku bunga sekali lagi. Jadi 3 bulan ke depan tuh ada peluang The Fed menurunkan atau memangkas suku bunga sekali lagi. Ya gambarannya sih para analis bilang kemungkinan besar di November. Nah jadi menarik kalau BES nanti koreksi di awal Oktober. Ya siap-siap bangkit di November nanti. Ya itu aja. BES tapi kalau misalnya besok Senin itu tembus 130 bisa masih naik ke atas ya, tapi gambaran saya tetap ini kemungkinan besar puncak web 1 ya. Kalau offset sedikit ya mungkin 137 lah, kita lihat ya. Pokoknya tembus 130 masih bisa naik dia, tapi maksimal berapa nih kira-kira ya? Tadi 137an ya, kita lihat lah kalau bisa lewat 140 best ya. Itu aja. Lanjut APLN yang ditutup di harga 135 terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya APLN ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, APLN masih bagus, dia di atas dan koreksi belum kecil. Kemungkinan besar kalau market masih belum ada koreksi yang cukup dalam, kemungkinan besar kalau ISG masih sideways di arah atas di area 7.900 atau 7.700 itu area sideways-nya, APLN masih bisa naik. Kemungkinan besar 5%, 6% lagi bisa tuh lah. Kita lihat ya. 147-an, 150 itu. Ya kalau dikasih 5-10% tuh bagus. Cuman Bapak Ibu juga perhatikan. Supportnya saat ini tarik aja naik. Pakai support minor aja. 130. Jebol itu kalau mau pakai stop loss dulu. Kalau mau average down ya tinggal average down nanti mungkin di 115 pas EMA 200-nya. Jadi kemana kira-kira untuk APLN ini kalaupun koreksi ya nggak lebih dari 115, 120, 115 itu aja maksimal koreksinya nanti. Kalau ada koreksi, kalau jebol 130 APLN. Lanjut ASRI yang ditutup terkoreksi cukup dalam 10,31% ke harga 226. Ini di markdown kalau nggak salah 24 poin. Awalnya di 248 apa 250 tuh. Coba kita lihat ya. Karena memang dia keluar dari middle cap apa small cap FTSE ya, kena rebalancing. Tuh, dia turun itu 22 poin dalam ya, sekitar hampir 10% dia turun. 9% dan kondisi sekarang asing buang barang 43 miliar. Ya, nggak masalah sih. Kalau untuk tren jangka menengah bagi Bapak Ibu yang nyangkut hold aja lah.
Dan Bapak Ibu perhatikan juga yang belinya tuh broker-broker bukan retail. Cuman satu broker retail tuh CC. Setelah itu AK, MG, YU, BK, TP, KI. Ya, jadi masih oke lah harusnya ASRI. Jadi ASRI saat ini, untuk ASRI saat ini support kuatnya itu ada di 200. Tapi ada support minor di 220. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau saya pandangannya tetap bagus. ASRI mendekati akhir tahun, lewat gak 280 akhir tahun? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lewat. Harusnya sih lewat. Kenapa? Karena yaitu tadi sentimen pemotongan suku bunga kan masih ada sekali lagi. Dan secara view untuk sektor properti itu sudah rata-rata mulai uptrend, mulai selesai sideways-nya di bottom dan siap-siap bangkit ya. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, palingan ya retest 200 lah. Kalau retest siap-siap bangkit. Harusnya masih oke, ASRI. Lanjut. BSDE yang ditutup di 1225 terkoreksi 2,27%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau di broker semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke TNK-nya. BSDE dia mantul juga ya dari trendline downtrendnya ini. Dari trendline downtrend semenjak Juni 2019, berarti 5 tahun yang lalu di retest. Kalau sudah seperti ini udah aman nggak? Harusnya aman. Nah, ini saya gambar ulang aja ya. Karena ada potensi ISG untuk koreksi dalam, kita pakai dulunya tuh resisten kuat, tren jangka pendeknya aja. 1100 itu maksimal koreksinya, dan view-nya akhir tahun tetap akan tembus 1350-nya. Itu aja. Dan ya memang kondisi seperti ini 1200 tuh bisa jadi support. Nah, dua support yang akan dijaganya harusnya untuk BSDE maksimal turun 1100. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Ini kemungkinan besar nanti kalau misalnya ISG koreksi cukup dalam, sideways-nya itu bisa di bawah 1200. Tapi tetap akan bangkit akhir tahun. 1300 tembus. Ya, kita lihat nanti. BSDE. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 1335, menguat 0,75%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya CTRA di distribusi. Itu rebalancing aja tuh. Langsung saja katakan CTRA juga bagus. Nah, kondisi seperti ini bisa nggak sih gagal? Kalaupun gagal nggak jauh kok. Paling 10% turun. 1200 sudah jaga. Nggak usah pakai stop loss pun nggak masalah. Tapi disclaimer ya. Karena keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kondisi sekarang ya dia lagi sideways. Supportnya 1280. Resistannya 1380. Minggu depan tetap potensi mencoba kembali rebound. Karena volume juga meningkat. Walaupun dia membentuk lower high lower low, tapi ada peluang mencoba kembali rebound minggu depan. Tapi untuk reversal belum kayaknya ya. Tapi kita lihatlah untuk CTRA. Pokoknya CTRA harusnya kalaupun ada swing low yang cukup dalam maksimal 1200. Lanjut. Demas yang ditutup di harga 163 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Demas belum kemana-mana ya. Saya ada beli Demas nih buat nunggu tarikan sentimen cut rate. Nggak ditarik-tarik. Saya tunggu sampai minggu depan nih. Kalau memang nggak jalan udah saya jual dulu. Harusnya minggu depan nih. Time weekly-nya ya. Coba lihat. Koreksi biasa. Harusnya minggu depan jalan. Ya. Targetnya mana nih? Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau dikasih sampai 170, 172 itu bagus. Kalau sampai 180 lebih bagus. Pokoknya minggu depan saya naik nggak naik saya jual. Saya cari saham lain. Itu aja. Kalau Bapak Ibu tertarik, disclaimer ya. Ya saya akan stop loss kalau dia coba 159. Atau kalau dia nggak jalan sampai hari Jumat, saya jual BEP atau jual loss tipis. Atau mudah-mudahan bisa jual profit Demas. Itu aja. Minggu depan antara ditarik naik atau ya masih sideways. Itu. Demas. Lanjut. LPKR yang ditutup di harga 101 terkoreksi 5,6%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPKR di distribusi. LPKR bagus ya setelah dia tembus 85 dan Bapak Ibu perhatikan sempat memang offset tapi habis itu naik lagi. Lumayan nih kalau Bapak Ibu ada. Selamat bagi Bapak Ibu yang masih hold. Sekarang supportnya masih sama 95. Jangan jebol. Mudah-mudahan seminggu ke depan masih bisa naik. Target naiknya resisten minor tuh di sekitaran 108. 110. Ya mudah-mudahan masih sideways di support 95 dan 109 untuk resisten.
LPKR. Masih menarik gak? Harusnya masih menarik. Tapi ya trading cepat lah untuk LPKR. Lanjut. P1 ditutup menguat 0,97% ke harga 520. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya P1 ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. P1 saat ini dipucuk untuk naik. Kita lihat aja. Ya, saya nggak berani juga bilang bisa naik atau bisa turun. Tapi lebih cenderung. Kalaupun naik sedikit lagi. Mungkin 530, 540 itu. Habis itu ya Bapak Ibu lihat aja. Ini dia naiknya V-shape. Pernah nge-base sedikit di 420. Habis itu nggak naik lagi. Jadi kalau saya sih saya tunggu dia swing low. Kalau dia swing low ke 460 tuh makan. Gak ada cerita lagi. Jangan ditantahan untuk ragu. Ini maksimal swing low-nya. Kalau pandangan saya 450, 440. Swing low-nya. Kalau nanti ada koreksi kesempatan. Tetap nggak dia tembus 520 tahun ini ada peluang tetap bangkit. Some property. Habis Oktober nih kayaknya baru ditembusnya. Trend trennya nih. Tunggu dia isi tenaga dulu. Koreksi dulu. Baru set ke atas ya, bisa jadi habis web 2 web 3 ya. Ini dia mungkin nanti koreksi ISG dia membentuk web 2, setelah itu web 3 reversal akhir tahun atau di bulan November nanti. P1 lanjut. SMRA yang ditutup di harga 685 terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya SMRA di distribusi. Langsung saya katakannya SMRA kepentok resisten juga dan turun. Tapi masih bisa rebound nggak? Masih bisa rebound. Kemungkinan besar kalau belum saatnya ISG koreksi seminggu ke depan masih sideways di atas. SMRA akan sideways range 660 support dan resisten 720. Nih area sideways-nya. Dan setelah itu mungkin akan ada koreksi. Koreksinya maksimal 580 600. Nggak masalah. Kesempatan ngambil Bapak Ibu yang nyangkut. Atau average down. Itu aja. Lanjut. PANI yang ditutup terkoreksi 4,49% ke harga 10.100. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PANI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PANI lagi sideways di atas. Naik nggak kira-kira lagi? Kita lihat lah. Nggak ada yang tahu juga nih. Kalau market makernya masih narik. Masih ada view nggak PANI? Semestinya PANI ini masih ada view. Cuman takutnya kalau ISG koreksi dalam, dia bisa dalam juga koreksinya. Ya, mungkin 8.000, 7.000 itulah kalau menurut saya maksimal. Dan setelah itu ya akan bangkit lagi. Cuman kita nggak tahu nih, keberapa sih rencananya ditarik naik kan? Itu cuman bandarnya yang tahu. Sama orang-orang di dalamnya. Sedangkan PANI ini sudah ditarik dari harga 2021 tuh dari harga 100. Sekarang 11.000. Bayangin 3 tahun dia ditarik naik. Jadi ya nanti pasti ada balasannya. Ada balasannya mungkin di awal Januari ya, tahun depan mungkin baru mulai koreksi yang dalam. Mulai downtrendnya. Kalau pandangan saya 2 bulan ke depan itu masih ada berpotensi naik. Dan tapi ada swing low-nya dulu, koreksi dulu, baru kembali rebound. Ya, tapi ini disclaimer, PANI. Itu aja. Lanjut. Yang terakhir ada DIRT yang ditutup di harga 220 terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya DIRT ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. DIRT masih aman di atas 216 masih aman. Jadi saat ini kemana DIRT? DIRT masih berpotensi sideways di atas. Resisten yang akan susah ditembusnya 234, 230. Nah, dia konsolidasi di area ini. Tapi kalaupun dia membentuk swing low, ya kesempatan Bapak Ibu yang sudah TP, buyback. Kalau di grup Purnet Trader tuh beli dari 191. Dan masih saya hot sekarang. Karena dia belum jebol 220. Kalau besok jebol 220 mungkin saya TP aja. Saya berharapnya minggu depan tuh saya bisa jualan di 230. 234 itulah. Karena minggu depan tuh kemungkinan besar kesempatan terakhir. Tapi ini disclaimer. Untuk jualan. Setelah itu ya kalau pandangan saya bisa ada koreksi ya di awal Oktober atau di Kamis atau Jumat hari minggu depan. Itu ya. Itu aja untuk DIRT seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Purnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.